Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Cahyaningrum dengan NIM A2010972. Saya akan mempresentasikan tugas PPT Planktonologi. Budidaya fitoplankton untuk pakan budidaya. Fitoplankton terdiri dari mikroalga laut dan air tawar beserta satu dan organisme mirip tumbuhan lainnya. Fitoplankton dibudidayakan untuk memberi makan moluska, bivalvia, semua tahap kehidupan, tahap larva awal krustasea, dan zooplankton, misalnya Rotifera, polong koping, yang digunakan sebagai makanan hidup di pembenihan ikan. Flagella dan diatom adalah dua jenis fitoplankton yang penting di dasar rantai makanan. Mereka memproduksi komponen seluler melalui proses fotosintesis mengambil karbon dioksida dan nutrisi dari air dan menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Tujuan dari kultur mikroalga adalah untuk mendapatkan UV adalah yang lebih umum dari keduanya, terutama karena itu ozon pada tingkat tinggi dapat menghasilkan kloramin yang beracun bagi hewan laut. Ozon yang dilepaskan ke udara dapat membahayakan keselamatan. Jika Anda dapat mencium bau klorin yang samar, sisa ozon ada dan mungkin berbahaya bagi kesehatan Anda. Kepadatan sel tertinggi dalam waktu singkat dan konsentrasi alami nutrisi dalam air tawar dan air laut biasanya tidak cukup untuk mendukung hasil tinggi alga. Meskipun elemen jejak biasanya ditemukan dalam jumlah cukup, nutrisi makro tidak mencukupi, biasanya fosfor dalam air tawar dan nitrat dalam air asin. Beberapa media pengayaan hara yang mengandung ekstrak tanah, nitrat, fosfat, trace elemen, dan vitamin telah dijelaskan untuk air tawar dan air asin. Budidaya bud progressive. Kontaminan kimia yang umum adalah sisa klorin dari proses sterilisasi, sedangkan kontaminan biologis mungkin termasuk satu tingkat bakteri yang berlebihan, ditunjukkan dengan air yang keruh. Kedua, protozoa atau rotifera, air kultur mematikan warna dan membersihkan. Kemudian yang ketiga, bersaing mikroalga, perubahan warna atau kerak yang menempel pada dinding wadah kultur. Dan keempat, algae mikroalga, untaian hijau atau coklat menempel pada dinding wadah kultur. Identifikasi kontaminan bakteri dan mikroalga biasanya membutuhkan perbesaran 100 kali hingga 400 kali. Sedangkan kontaminasi protozoa dapat diamati pada perbesaran 15 kali hingga 40 kali. Memperkirakan kepadatan alga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap sistem komposisi produksi alga. Biomasa alga adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kapan harus mentransfer involum melalui pengecaran serial ke kultur volume yang lebih besar dan untuk menentukan volume panen kultur dalam produksi. Untuk kultur stok dan starter, pengukuran kepadatan sel yang paling akurat dapat dilakukan dengan menggunakan slide Palmer-Maloney atau hematisometer. Kesimpulannya adalah kultur fitoplankton adalah kegiatan multifaceted dan tugas merancang sistem produksi mikroalga skala besar dapat menjadi kompleks. Ukuran, lokasi, dan spesifikasi teknik harus bergantung pada jenis budidaya yang akan dipraktikumkan. Misalnya, bed, semi-continue, continue, karakteristik lokasi seperti kualitas dan suhu air, penerangan, persyaratan spesies target, dan tujuan produksi. Pertimbangan ini saling menguntungkan dan masing-masing harus memperlakukan sebagai bagian dari keseluruhan. Prinsip metode yang dijelaskan di sini hanya mewakili sedikit dari banyaknya pendekatan penumbuhan fitoplankton. Pembaca disarankan untuk memodifikasi garis panduan ini sesuai kebutuhan agar sesuai dengan kondisi tempat penetasan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.